Oke, selamat sore Mas Dwi. Halo, halo. Iya Bu. Sore Bu. Boleh boleh diinfokan ke teman-teman ya? Iya Bu. Terima kasih. Tadi cari grup Bu. Oke. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena sudah jam 17.11, kita sambil mulai ya agar selesainya tidak terlalu larut. Semoga sebelum maghrib bisa selesai. Jadi nanti kita bisa langsung bisa nggak usah setelah jeda maghrib, jadi sudah tidak usah ikut kelas lagi gitu. Hari ini kira-kira kita akan belajar bersama tentang model model knowledge management. Jadi kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang siklus ya. Hari ini kita akan belajar tentang model. Jadi nanti bedanya apa di model KM, dan juga nanti saya akan menginformasikan tentang pembagian kelompok untuk pasca UTS. Jadi nanti kita masih ada sekitar 3 pertemuan lagi, tapi itu kira-kira akan, kalau tidak salah, dilaksanakan secara asinkronus ya. Jadi karena di semester ini banyak asinkronusnya, saya juga kadang agak khawatir kalau teman-teman juga kadang lupa ya, kalau jadwalnya misalnya hari ini harusnya ternyata kita ada tatap muka Zoom gitu. Karena lebih banyak jadwal di asinkronusnya. Nah, nanti kita akan membagi ke kelompok. Jadi teman-teman di sini kalau tidak salah kan ada 8 orang ya. Nanti akan kita bagi kelompoknya. Berarti 8 itu paling gampang kan dibaginya 4 ya. Jadi satu kelompok nanti ada 2 orang. Nah, nanti akan saya share di forum, udah ada. Nanti teman-teman akan saya jelaskan mekanisme mengisinya seperti apa. Kemudian kita juga akan memberikan, saya akan memberikan
kisi-kisi UTS kepada teman-teman. Jadi nanti akan saya jelaskan juga gimana cara UTS-nya nanti ngerjakannya seperti apa. Soalnya ada, saya lupa 5 atau 6, tapi dalam bentuk isai nanti silahkan dikerjakan di pertemuan ke-8 dan dikumpulkannya juga di pertemuan ke-8. Mungkin itu pengantar dari saya. Kemudian nanti teman-teman yang belum join nanti dimohon untuk ini ya, untuk join karena untuk presensi hari ini melalui Zoom. Nanti karena sistem itu absen di atas jam 17.15 sudah tidak masuk, nanti kita absen di belakang aja, saya absen secara manual gitu dari 8 orang. Kemudian nanti untuk presensi, nanti dilihat lagi apakah semua apakah ada yang kendala untuk tidak bisa UTS karena presensinya kurang, silakan hubungi saya kalau misalnya ada. Seperti itu. Mungkin itu dulu pengantar dari saya, terus kita ke materi sebentar sebelum saya menjelaskan mekanisme UTS dan lain-lain ya. Nanti teman-teman bisa bertanya aja kalau misalnya ada hal-hal yang terlewat. Mungkin nanti penjelasannya saya akan cepat aja karena itu udah dari minggu lalu, jadi kita akan refresh aja dan saya akan menekankan kira-kira apa-apa aja yang perlu teman-teman ketahui. Kira kurang lebih seperti itu. Saya izin share screen ya teman-teman. Bentar. Nah, ini BRP kita, jadi teman-teman juga bisa lihat dari bahan rencana pembelajaran ya, bahwa kapan kita akan tatap muka, kapan kita akan asinkronus itu ada di bagian ini, teknik pembelajarannya. Jadi untuk teman-teman yang lupa, misalnya hari ini sinkron atau asinkron, silakan cek di BRP-nya. Kemudian ini saya izin untuk share screen. Sudah terlihat ya? Ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang model dari knowledge management. Kalau 2 minggu atau 3 minggu lalu kita belajar mengenai siklus, hari ini kita akan belajar mengenai model. Nah, dari table of content-nya, kita akan mempelajari dari 2 sisi, yaitu tujuan dan fungsi utama dari model KM itu sebenarnya apa. Kemudian, model-model KM itu ada apa aja sih, kayak Van Croo dan Ross, terus Nonakata kita, Keuchi, Sechi, terus ada extended dari Sechi, nanti ada week juga, ada Boset iSpace. Itu kan teman-teman udah membaca di minggu lalu ya, mungkin kita akan menjelaskannya secara cepat aja. Jadi nanti beda-bedanya apa, terus model KM itu bedanya sama siklus KM itu apa, terus penerapannya di perusahaan itu seperti apa, nanti kita lihat di belakang. Nah, tujuannya adalah yang pertama memahami tujuan dari fungsi model KM dan mengeksplorasi model-model teoritis utama dalam KM. Ini ya yang saya ingatkan lagi, jadi sebelum UTS kita akan belajar tentang teorinya, nanti setelah UTS, termasuk di tugas teman-teman, nanti ada studi kasus dan silahkan teman-teman mengerjakan secara berkelompok untuk lebih ke praktikalnya. Sebenarnya praktikalnya bukan sampai ke coding, cuman nanti langkah-langkahnya akan saya jelaskan di setelah UTS. Cuman mungkin untuk spoilernya atau untuk gambaran tugasnya antara lain nanti teman-teman akan menggunakan antara Notion, Trello, atau Google Teams kalau misalnya bisa, atau Google Drive pun nggak apa-apa. Nanti kita lihat kira-kira aplikasi-aplikasi KM apa yang kira-kira teman-teman bisa gunakan saja untuk tugasnya. Kemudian nanti bisa bantuannya dengan berbagai macam AI ya, bisa pakai Gemini dari Google, bisa juga pakai ChatGPT untuk generate pengetahuannya, seperti itu. Kemudian di tujuan belajar yang ketiga nanti akan ada menganalisis dari setiap modelnya ya. Jadi 3, 4, 5 itu nanti kita menjelaskan dari setiap model-model KM-nya itu seperti apa. Nah, dari pertamanya dulu, kenapa kita itu membutuhkan model KM? Nah, sebenarnya model KM itu sangat penting untuk kita ketahui karena dia akan memberi kita kerangka berpikir yang sistematis. Ibaratnya kalau misalnya dianalogikan, itu model KM itu adalah peta dari apa yang akan dikerjakan dalam perusahaan tersebut. Nah, tanpa peta kita itu kan nggak bisa ya. Maksudnya kayak kita pasti akan bingung, kita akan tersesat kayak bagaimana cara menerapkan manajemen pengetahuan di suatu perusahaan kalau tidak ada petanya. Nah, model ini dia akan membantu untuk mengidentifikasi proses pentingnya seperti apa, dari contohnya siapa pelaku utamanya atau siapa yang terlibat di dalamnya, dan bagaimana pengetahuan akan mengalir di dalam organisasi atau dalam perusahaan tersebut. Jadi, otomatis dia juga akan membantu dalam pendukung pengambilan keputusan dan inisiatif dari perusahaan itu ya. Kira-kira akan diambil langkah seperti apa, itu bisa menggunakan
model KM yang terpetakan seperti itu. Kemudian di Major Theoretical KM Models atau teori utama di KM Models ini saya mengambil dari bukunya KM Zalkir ya dari MIT. Nanti teman-teman bisa download juga. Itu ada 5 model utama: Van Roos model, Nonaka Takeuchi Sechi model, terus Wick model, Boisot Icepace model, dan Extended Sechi model. Extended ini sebenarnya dia adalah pengembangan dari model yang kedua gitu. Nanti kita bahas secara cepat aja. Nah, untuk yang Van Roos model itu konsepnya dia menjadikan organisasi sebagai sistem pencipta pengetahuan. Dia menekankan pengetahuan individu dan kolektif serta konteks organisasi mempengaruhi penciptaan dari pengetahuannya. Biasanya model ini itu berguna untuk menganalisis bagaimana kognisi dan interaksi akan mempengaruhi proses pengetahuan. Fokus utamanya di sini ada 2, yaitu epistemologis. Epistemologis itu dia bagaimana cara dia memetakan pengetahuan itu atau apa sih pengetahuan itu ada di epistemologis. Epistemologis. Kemudian di dimensi ontologis itu ada di mana pengetahuannya berada. Jadi kalau kita belajar di siklus kan ada source-nya ya. Di sini juga ada, itu namanya ontologis. Nah, nanti teman-teman akan melihat beberapa bahasa-bahasa yang mirip, tapi jangan khawatir, nanti juga kita akan tahu. Jadi bedanya model itu apa dan siklus itu apa. Kemudian untuk yang selanjutnya di model yang kedua, jadi ini masih benar-benar teori ya. Kemudian di model yang kedua itu modelnya namanya Sechi. Dia menggambarkan konversi pengetahuan antara 2 bentuk pengetahuan. Nah, 2 bentuk pengetahuan ini kalau teman-teman ingat di awal kita belajar ada yang namanya tacit dan juga explicit knowledge. Nah, di dalam Nonaka dan Taikuichi ini dia memetakannya menjadi 4. Yang pertama socialization, externalization, combination, dan internalization. Di sini socialization itu dia adalah membagikan pengetahuan secara tacit to tacit atau dari tacit ke tacit. Dia akan berbagi pengalaman langsung. Jadi contohnya bisa ini ya, sosialisasi itu ya, sosialisasi seperti mentoring atau mengadakan sosialisasi di kantor, itu contohnya dari pengetahuan tacit to tacit. Kemudian untuk externalization itu dia berarti dilakukannya sudah tidak dari orang per orang, tapi dia melakukan perubahan dari informasi tacit atau pengetahuan tacit menjadi eksplisit. Contohnya dia mendokumentasikan inovasi atau ide-idenya. Nah, bisa juga dia merubah dari misalnya data survei lapangan yang berupa masih data isian, atau misalnya kita masih suka ngisi ya kadang kalau di rumah sakit atau misalnya kita di bank untuk pengiriman apa, atau misalnya kita masih pakai yang form-form manual kan zaman sekarang masih tetap ada, itu diubah dari tacit to explicit namanya externalization. Kemudian ada yang namanya combination. Combination itu dari explicit to explicit. Ini biasanya penggabungan antara database dengan database. Jadi sudah dalam sistem cuman digabungkan lagi untuk menjadi suatu pengetahuan baru. Kemudian ada internalization. Internalization itu dari explicit to tacit. Jadi biasanya ini dari orang yang belajar atau individu baru, bukan seseorang individu yang yang belajar dari dokumentasi program gitu. Tapi kita belajar untuk diri kita sendiri. Jadi dari sistem ke orang gitu. Itu internalization. Seperti itu. Terus contoh penerapannya di Nonaka dan Takuichi sesi model, ini paling terkenal ya sesi model. Itu contoh penerapannya ada Google, contohnya dia selalu melakukan brainstorming tim, dokumentasi, dan juga pelatihan. Oh ya, disclaimer, mohon maaf saya mematikan kamera karena di lokasi saya sedang hujan. Jadi agar sinyalnya tetap aman, saya mohon izin mematikan kamera. Kemudian yang kedua ada contohnya yang menggunakan Sechi ya, Sechi model ini. Jadi karena dia dari Jepang juga. Selanjutnya ada yang kedua, dia ada Toyota. Nah, Toyota itu menerapkan yang disebut dengan Kaizen Meetings. Itu mereka mengeksplisitasi setiap ide. Jadi mereka membuat idenya tuh satu persatu eksplisit dari pekerjaan lapangan. Ini contohnya ya. Jadi dari socialization, externalization, combination, internalization, dan kembali lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga ada weak model, itu dia konsepnya pengetahuan itu harus terorganisasi atau harus terurus itu dan harus dimiliki, digunakan dan dikelola agar dia efektif. Nah, model weak ini dia menekankan penggunaan pengetahuan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang
oke ya, untuk mencapai tujuan bisnis itu seperti apa, atau proses bisnisnya itu seperti apa. Contoh penerapannya di sini saya memberikan contohnya, konsultan dari Accenture contohnya. Dia menggunakan sistem manajemen pengetahuan agar karyawannya itu dapat mengakses solusi dan pengalaman dari proyek-proyek sebelumnya. Jadi jika memang kita memiliki model KM yang sudah baik, itu kayak contohnya ini ya, konsultannya itu dia bisa tahu apa yang harus dilakukan ketika dia menemukan suatu masalah. Nah, dia bisa lihat atau berkaca dari pengalaman di proyek sebelumnya, seperti itu. Kemudian, 4 komponen utama dari weak model, dia yang pertama dia membuat pengetahuan tersedia bagi orang yang membutuhkannya. Ini berarti bagi user-user yang perlu dia sudah tersedia pengetahuannya. Kemudian meningkatkan kualitas pengetahuan seperti akurasi dan relevansi. Relevansi itu berarti dokumen yang saling terkait. Dia akan model ini akan membantu kita untuk melakukan itu ya, mengorganisir bagaimana caranya dokumen-dokumen bisa saling berrelevan. Kemudian yang ketiga, dia akan mengorganisasi pengetahuan dalam struktur yang bisa diakses. Dan juga yang keempat, dia memastikan pengguna pengetahuan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini maksudnya pengambilan keputusannya itu dia,